Selamat siang semuanya, para peserta Focus Group Discussion 100 hari menuju 2022. FGD ini diselenggarakan oleh Harian Jogja bekerja sama dengan Satgas Penanganan COVID Nasional. FGD ini juga disiarkan melalui kanal YouTube Harian Jogja. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas persoalan dan proyeksi perekonomian menuju tahun depan ya, di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama sekitar 1,5 tahun dan kebetulan dalam beberapa hari terakhir ini khususnya di DIY ya, angka penularan virus corona mulai melandai. Kasus harian rata-rata hanya di angka 100, bahkan beberapa hari terakhir ini di bawah 100. Kondisi ini tentu berbeda dengan 1 bulan lalu ketika angka COVID di DIY cukup tinggi, hingga mungkin sekitar di angka ribuan gitu ya. Nah, ini tentu menjadi harapan yang sangat baik untuk kita agar situasi ke depan membaik dan perekonomian bisa berjalan seperti sedia kala, seperti sebelum pandemi. Pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik, kemudian perekonomian di berbagai sektor termasuk UMKM dan sektor lainnya juga bisa bergerak seperti semula. Nah, pada siang hari ini kita sudah ada 2 narasumber ya. Yang pertama Bapak Miono. Bapak Miono ini Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY. Kemudian yang kedua Bapak Yoyo Rubiantono. Beliau adalah CEO Yosugi Media Group, perusahaan e-commerce yang berbasis di Bantul. Mereka berdua nanti akan berbicara tentang prediksi-prediksi perekonomian pada tahun depan berdasarkan situasi terkini sekarang. Kemudian apa yang perlu kita lakukan agar situasi benar-benar bergerak baik seperti sebelum pandemi. Ya, karena tingkat vaksinasi ini juga semakin tinggi dibarengi dengan tingkat penurunan kasus yang semakin rendah. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa sepenuhnya bebas dari pandemi. Saya tidak akan berpanjang lebar. Mungkin untuk kesempatan pertama kita berikan kepada Bapak Yoyo, mungkin bisa menyampaikan gambaran-gambarannya tentang pandemi yang berpengaruh banyak terhadap berbagai sektor perekonomian sejak tahun lalu sampai sekarang tentu ya. Kemudian tentu harapan untuk tahun depan. Monggo Pak Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua acara yang terhormat Bapak Miono, perwakilan BI Yogyakarta, teman-teman Harian Jogja. Terima kasih sudah mengundang saya hari ini kita dan masyarakat Jogja ya, masyarakat Jogja pada umumnya. Kita bersyukur hari ini kondisi COVID manageable lah ya. Saya juga senang ketika muter-muter ke Jogja ini, aktivitasnya mulai menggeliat, kemudian ibu-ibu sudah mulai ke pasar, Malioboro juga lumayan ramai. Kita optimis dalam kondisi seperti ini yang makin hari makin membaik, dan kerennya lagi dari pemerintah daerah, kemudian dinas perindustrian dan perdagangan, kemudian dinas koperasi, kemudian BI sekalipun, bicaranya semua turun gunung ya, turun gunung, bantuin kita, bantuin UMKM supaya UMKM ini tumbuh dan berkembang ya, menjadi kekuatan ekonomi raksasa baru. Nah, ini jadi momen kita, terutama kita yang ada di Jogja untuk mungkin tidak bisa disebut mengambil alih, tapi mungkin kalimatnya lebih tepat itu sebenarnya.
dikocok ulang kan sebenarnya ini kan, kekuatan ekonomi dunia ini dikocok ulang. Nah, harapannya kita bisa benar-benar memanfaatkan momen ini untuk masuk ke kancah perekonomian dunia yang kemarin itu mungkin kita agak tertinggal, tapi sekarang posisinya kayak kita bisa melakukan sesuatu yang hebat di masa pandemi ini setelah kita pegangan tangannya makin erat, kontribusi masyarakat juga makin gede, kemudian juga pemerintah, swasta, kemudian juga dari dinas, kemudian dari sektor perbankan itu guyup rukun lah bahasa Jawanya itu support teman-teman UMKM dan membersamai membersamai teman-teman UMKM untuk sampai merecovery bisnisnya, kemudian mulai mencari terobosan baru, kemudian menciptakan peluang-peluang baru. Salah satunya yang lagi seru dan keren itu yang dilakukan oleh teman-teman Kadin Yogyakarta, khususnya di UMKM dan digital marketing. Mereka melakukan terobosan dengan melakukan kurasi, kemudian tanpa babi bu ya, pakai babi bu juga ya, ekspor ke US, kemudian insya Allah dilanjutkan ekspor ke Timur Tengah. Ini terobosan-terobosan yang dibuat teman-teman Kadin sangat taktis dan strategis, membuat harapan-harapan baru sehingga kita ini sebagai warga Jogja merasa oh ini loh momen kita untuk jadi the winner-nya gitu. Dan kita dikocok ulang sehingga kalau kita siap kemudian mampu menguasai teknologi, salah satunya adalah teknologi digital marketing, insya Allah kita akan benar-benar bisa menguasai dunia ya secara ekonomi. Begitu dari saya prolognya. Ya. Kalau dari sektor-sektor UMKM maupun industri kecil menengah gitu, kira-kira yang paling terdampak itu sektor apa, Pak? Sebenarnya terdampak ya. Yang paling yang paling terdampak dan dirasakan sebenarnya memang UMKM yang industri kecil itu, terutama yang sektor kerajinan. Kita melihat kerajinan ini kepukul karena orang sekarang posisinya memikirin produk-produk primer seperti makanan, kemudian ada pakaian, gitu. Produk posisi. Kemudian kesehatan agak sedikit seru itu di kecantikan, itu masih growth. Gitu. Yang saya lihat karena saya kan praktisi di situ dan battlefield-nya atau bisnisnya di sana. Cuman kalau kita ngomongin soal kerajinan, kemudian tersier ya, sekunder atau tersier itu benar-benar pukul karena orang saat ini lagi mikirin perut, tidak memikirkan kesenangan yang berupa kebutuhan sekunder dan tersier ya. Tapi ada yang seru kita lakukan yang dilakukan oleh UMKM featuring with Kadin. Mereka melihat Indonesia itu bukan market, tapi kita ini nggak lagi sebagai market yang besar, boleh kita sebut seperti itu. Tapi ternyata di luar sana demand untuk produk-produk kerajinan, kemudian kayak anyaman, kemudian home decor, kemudian seni budaya gitu, itu sekarang posisinya bukan sekarang ya, udah 1, 2, 3 bulan yang lalu udah mulai normal. Melihat market US mereka udah normal. Di UK udah nggak ada corona, udah normal kembali. Nah, kenapa kita nggak menerobos ke sana ya? Masuk ke market yang sudah normal itu, di sini bolehlah kita mungkin corona masih ada, PPKM masih ada. Tapi kalau kita bisa menerobos market global, menerobos market US, kemudian Kanada, Australia, New Zealand, kemudian UK atau Eropa dan Timur Tengah, itu malah jadi pemecah buntuan gitu. Artinya kita malah bisa ekspor dong. Gitu. Dan itu sedang dilakukan ya, teman-teman UMKM bekerja sama dengan teman-teman Kadin gitu. Dan tak lupa mestinya dengan teman-teman dinas perindustrian dan perdagangan serta koperasi. Itu sih serunya di Jogja lagi gitu. Ya. Jadi ada pasar yang terbuka sebenarnya, terutama di Eropa sama Amerika yang cenderung sudah mampu mengatasi pandemi seperti ini ya. Itu ya, betul Pak. Sekali, betul sekali. Kira-kira yang di situ. Kira-kira yang dibutuhkan untuk situasi saat ini ya, ekspor ke sana itu sudah cukup seperti sebelum pandemi atau
atau malah lebih besar justru gitu, Pak? Saya berdoa akan lebih besar, dan saya optimis teman-teman UMKM dengan teman-teman Kadin ini ada yang seru, makanya saya bilang kalimat ini kita pakai yuk. Ada yang seru di Jogja, yaitu ekspor produk-produk UMKM itu akan bertumbuh sangat luar biasa ya, terutama di akhir tahun ini. Kan kita juga mulai bulan Agustus ya, mulai ekspor itu bulan Agustus. September kita ada kiriman lagi, November, Desember, mendekati Christmas event. Itu sesuatu yang mungkin kita harus bikin tagline yang seru di Jogja yang sekarang lagi berlangsung, dan sekarang kita rame-rame kerjain bareng-bareng, yaitu ekspor produk UMKM ke seluruh dunia. Kalau yang paling potensial itu secara spesifik produk apa, Pak? Kita akan main di hampir semua lini ya. Yang pertama memang kalau kita ngomongin soal kesiapan, pastinya produk-produk yang malah terpukul ya sebenarnya, yaitu produk-produk kerajinan, anyaman, kemudian home decor. Kemudian kalau kita siap perizinannya, kemudian FDA-nya juga sudah siap, maka kita harus masuk ke food ya. Karena itu bisa multi-billion dollar ya. Kemarin saya sempat diskusi dengan Bapak Konjen di US ya, kemarin siang atau malamnya mereka. Kalau kita mau bisnis saat ini waktunya kita fokus ke selain kerajinan, ayo kita lakuin, tapi yang paling gede itu sebenarnya lebih ke makanan. Kuliner gitu ya. Mungkin kayak keripik singkong, kemudian laut, produk-produk laut gitu ya, sapi gitu, produk-produk yang ada di sini yang kita biasa ekspor, coconut oil, kemudian produk-produk herbal gitu, kurang lebih seperti itu. Nah ini Pak, kan ada peluang yang cukup besar ya, ada pasar yang terbuka lebar. Kira-kira keunggulan produk UMKM DIY ini apa? Kemudian tantangannya seperti apa? Saya akan mulai dari tantangannya dulu, yaitu demand shock malah. Demand shock ini adalah kejutan di mana permintaan customer meningkat tajam, karena 1,5 tahun bahasanya kita ini puasa belanja. Terus tiba-tiba orang di US itu dikasih uang oleh pemerintah 1.000 atau something, kemudian di Eropa juga sama, mereka dikasih dana langsung tunai, dan itu sudah berlangsung dan sedang berlangsung. Artinya banyak orang yang saat ini ada di rumah pegang duit dan mereka pasti pengen berbelanja. Sehingga kita sebagai produsen harus mikir, atau sebagai negara produsen nih, kita semangat bareng. Kita sebagai negara produsen harus siap-siap dengan demand shock yang saat ini sedang berlangsung. Mungkin sudah berlangsung 1, 2, 3 bulan terakhir. Nah ini mulai akan mendekati puncak-puncaknya ketika kita akan masuk ke Christmas event. Nah, Christmas event ini paling seru dan ramai itu di US ya, di US. Mungkin akan berlaku di seluruh dunia, tapi yang market sepanjang pengetahuan saya, pengalaman saya selama bertahun-tahun di market US, Oktober, November, Desember ini hampir semua barang nanti akan laku ya, karena ada nomor 1 demand shock, yang kedua karena Christmas event. Nah, tantangannya apa gitu? Justru malah itu good problem, di mana kita saat ini harus menyiapkan otot ya, supaya ketika ada demand shock kita siap. Ada persiapan material, kemudian tenaga kerja, kecakapan tenaga kerja untuk menciptakan produksi. Karena momen kita nongolnya ini harusnya tahun ini, bukan tahun depan. Kalau tahun depan kita diganti sama negara lain. Negara lain mungkin sudah siap, ada Vietnam, kemudian Laos, Kamboja gitu. Mungkin Malaysia masih kayak kita lah ya, tunggu-menunggu. Tapi Vietnam, kemudian Thailand itu mereka udah siap-siap kalau kita ngomongin market produsen Asia Tenggara ya. Nah, untuk itu kita mesti jeli melihat lagi apa sih yang saat ini masih kurang, dan ada kesempatan untuk mempersiapkan diri dan benahin di sisi kitanya, production lainnya, seperti misalnya contoh produk-produk pembantu, kemudian produk-produk pembantu ekspor, kemudian tenaga kerja kita, bahan-bahan kulitnya harus kita siapin dari sekarang, sehingga ketika terjadi demand shock kita akan siap gitu, akan siap dan survive. Begitu kita berada di ujung ya,
orang-orang pioner, maka kita akan dikenang sebagai negara atau bangsa yang bisa memanfaatkan momen dan produk kita itu udah masuk ke market dunia. Oke, kemudian keunggulannya nih Pak, keunggulan produk-produk UMKM DIY dibandingkan negara lain atau kawasan lain di Indonesia, kira-kira apa? Yang sejauh saya pahami, misalkan kita kalau ngomongin produk-produk unggul ya, itu pasti langka produk ini di Indonesia ini. Mungkin tidak bisa diciptakan di negara lain, seperti tas kulit, jaket kulit, kemudian produk-produk anyaman gitu ya. Kalau di sini di negara lain dari anyaman mungkin kompetitornya India, kemudian Taiwan gitu. Tapi di sini kita kekayaannya luar biasa. Ditambah lagi dengan kemampuan digital marketing bangsa kita ini nggak bisa diremehin. Kita mungkin salah satu negara yang kapasitas kemampuan digital marketingnya ini bagus, diakui secara dunia ya. Ini yang ngomong Facebook bukan saya. Artinya negara kita itu masyarakatnya atau digital marketernya itu diakui secara jumlah maupun secara kapasitas. Gitu. Walaupun kalau dibandingkan dengan Vietnam itu masih belum apa-apa. Tapi kalau dengan Malaysia, negara-negara Asia Tenggara lain itu bisa bersaing. Nah, kombinasi antara produk yang unik dari UMKM, contoh tadi kulit, anyaman, kemudian hasil bumi, kemudian furniture gitu, yang mungkin jati kan ada di sini, tempat lain mungkin nggak ada kan susah. Itu jadi kekuatan yang kombinasi yang bagus antara digital marketer sama para pengrajin atau UMKM gitu. Itu akan jadi kekuatan dunia baru. Jadi kita punya banyak keunggulan dibandingkan dengan produk dari negara lain gitu ya, terutama dari sisi keunikan gitu ya. Nah, kemudian dalam situasi seperti ini ya, kita punya keunggulan, kemudian punya peluang yang cukup besar untuk menembus pasar Eropa maupun Amerika. Kira-kira dalam kondisi seperti ini ya, ketika pandemi meskipun sudah cukup terkendali ya, tapi biar bagaimanapun pandemi belum benar-benar berakhir, penularan masih terjadi. Kira-kira yang harus dilakukan oleh UMKM DIY di situasi sekarang untuk menangkap peluang ini agar tentu saja ekonomi berjalan tapi kesehatan tidak terganggu gitu ya Pak. Itu kira-kira apa yang harus dilakukan Pak? Nah ini yang menurut saya PR kita semua ya. Jadi sebenarnya kesehatan itu nggak akan terganggu selama dompetnya tebal. Joknya gitu. Selama dompetnya tebal, kita bahagia ya, guya-guyu, makan enak gitu ya, makan enak, terus kemudian usaha lancar, bisnisnya lancar, ekspornya lancar. Corona ya kayak jadi teman kita karena mau nggak mau kita akan hidup bersamanya gitu kan, itu sudah jadi bagian dari hidup kita kan. Karena kalau kita masih takut dengan corona, toh kita nomor satu kita sudah mengadakan vaksin dan itu dramatis lah di Jogja ini sangat masif mempersiapkan diri, kemudian kita sebagai pengusaha ya, sebagai UMKM yang mestinya harus melihat sehat itu bisa diawali dengan kita bahagia, dimulai dari kita bahagia mungkin salah satunya dengan ekonominya yang lancar, dompetnya tebal, kemudian orderannya banyak, situasi Jogja ini juga menurut saya menyenangkan, ya apalagi yang kita harus tunggu. Terus yang penting begini, kita ini UMKM Jogja sama anak-anak muda, sama pemerintah, saling bersinergi. Kita katakanlah saya mewakili marketer nih, digital marketer yang dengan UMKM erat banget hubungannya untuk membentuk terobosan-terobosan yang baru. Mungkin kita belum kepikir ekspor ke US secara retail, menjual produk retail 5-10, yang ini memang kelasnya UMKM. Kita nggak bisa ngomong UMKM itu ekspornya satu kontainer, ya itu udah UMKM sih. Tapi sekarang kita punya terobosan ekspor dengan UMKM skalanya 5, 10, 20 sambil gedein otot ya. 20, 50, 100 ribu insya Allah itu bisa make it happen. Yang ekspor kemarin-kemarin itu perusahaan-perusahaan besar. Sekarang semua UMKM bisa ekspor gitu.
tagline-nya begitu. Makanya ada yang seru di Jogja, yaitu semua UMKM bisa ekspor. Gitu. Oke, jadi bagaimana masyarakat bahagia gitu ya, kemudian perekonomian ini bisa berjalan sebagaimana sedia kala, itu kunci agar kesehatan tidak terganggu gitu ya Pak ya. Siap, siap. Tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya, karena Pastinya. biar bagaimanapun pandemi ini belum berakhir sepenuhnya. Oke Pak Yoyo, mungkin ditahan dulu. Mungkin kembali ke Pak Yoyo ya. Ini satu pertanyaan ya. Harapan terbesar untuk tahun depan ini sebenarnya apa Pak? Dari dunia UMKM di DIY. Harapannya ada dua. Yang pertama adalah sinergi antara digital marketer, UMKM, dan pemerintah ini terus kita lanjutkan. Saat ini sedang berlangsung, tapi kemesraan ini ya jangan sampai berlalu. Kita harus terusin UMKM membuat produk, kita sebagai marketer menjual produknya, pemerintah sebagai orang di tengah, bukan platform ya, regulator di tengah, membantu memuluskan program ini supaya UMKM-nya bahagia karena produknya laku, kitanya sebagai marketer punya produk yang laku di market global dan uangnya dolar ya, bukan ke Indonesia dalam bentuk dolar, tapi masih ini makanya masih di angkringan gitu kan, seru kan jadinya. Nah ini yang hari ini harus kita terusin sampai di tahun 2022 kan kita menuju 100 hari, menuju 2022 kan. Apa sih yang harus kita kerjakan supaya tahun 2022 kita memang akan benar-benar menjadi dominator ya, mendominasi market global ini, kita banjiri produk-produk Indonesia ke market dunia gitu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya Pak Miono ya, langsung saja untuk mempresentasikan reaksinya. Sudah bersama kita Bapak Miono, beliau mungkin akan memaparkan situasi secara umum ya, soal kondisi perekonomian di DIY maupun di Indonesia, kemudian proyeksinya ke depan. Mungkin Bapak Miono menyiapkan PowerPoint, nanti akan disampaikan. Monggo untuk waktunya kami sediakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Saya ingin memulai ini ya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui kawan-kawan, Bapak-Bapak semuanya, bahwa setelah adanya pandemi, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan. Ya, kebijakan bagaimana menangani pandemi dan bagaimana memulihkan ekonomi Indonesia seperti itu. Dan langsung saja kondisinya sekarang, kondisi ekonomi secara global sudah mulai sedikit membaik, kondisi pandemi juga demikian. Untuk memulihkan ekonomi sudah kita ketahui pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia itu mengeluarkan kebijakan ini ya, stimulus ya, mengeluarkan stimulus fiskal, di mana defisitnya dilebarkan dan pembiayaannya dibiayai dengan berbagai macam cara, salah satunya dari Bank Indonesia melalui pembelian surat berharga negara. Dan setelah itu untuk mengatasi UMKM juga disediakan beberapa skema kredit, diantaranya adalah melalui KUR, dan untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami gangguan dalam pengembalian kredit kepada perbankan itu dilakukan restrukturisasi. Nah, ini semua memberikan hasil yang baik, ya, yang sekarang pertumbuhan kredit itu sudah mulai menanjak, khususnya di Yogyakarta. Jadi berbagai kebijakan itu dilakukan
terutama untuk memulihkan memulihkan ekonomi, dan sampai sekarang itu juga masih kebijakan yang dari Bank Indonesia juga masih terus dilanjutkan. Namun memang setelah ada kebijakan itu kondisi permintaan domestik menjadi lebih baik, UMKM juga semakin membaik. Di sisi lain, pandeminya sendiri juga kondisinya semakin membaik. Jadi sudah banyak pada umumnya di Jawa dan Bali sekarang kan sudah di level ini ya, ada di level 1 malahan, level 2. Jogja tapi masih di level 3. Nah, konsumsi investasi itu menjadi suatu kunci, termasuk ekspor juga. Nah, oleh karena itu kami dari Bank Indonesia tentu dalam membuat kebijakan kami lebih hati-hati karena kondisi pasar, kondisi dunia sekarang juga di Cina ada ada permasalahan juga. Nah ini sehingga suku bunga kebijakan masih kita pasang di 3,5%, dan tentu tapi kami memberikan namanya bauran kebijakan. Bauran kebijakan itu dilakukan baik melalui kebijakan moneter dan juga kebijakan yang makroprudensial. Ada juga kebijakan di sistem pembayaran pur gitu. Jadi segala kebijakan kita ambil, kita padu, intinya untuk menyelamatkan ekonomi ya, agar bisa segera pulih. Nah ini di ekonomi dunia di 2021 ditargetkan 5,8, ini sumbernya dari IMF ya. Tetapi untuk ekonomi di Jogja setelah di 2020 kita mengalami pertumbuhan negatif minus 2,6 sekian, dan di triwulan ke-1 di 2021 kita sudah tumbuh 5,8%, dan di triwulan 2 juga kita tumbuh 11,8%. Ini tentu suatu capaian yang baik ya, Untuk triwulan 3 kita masih perkirakan kita akan tumbuh ya bisa di kisaran antara 1,5 sampai 3% ya. Mudah-mudahan bisa di biasnya ke atas. Seperti itu. Namun memang di triwulan 3 kita tidak akan bisa tumbuh setinggi di triwulan kedua. Karena kita tahu di situ ada pandemi varian Delta muncul, setelah itu muncul PPKM dan pergerakan kembali dibatasi, sehingga turisme sektor wisata tidak bisa bergerak, lalu konsumsi pasti terganggu, konsumsinya pasti menurun, dan kalau konsumsi menurun dampaknya ke pertumbuhan ekonominya juga tidak bisa tumbuh lebih tinggi. Ada barangkali ada isu-isu yang menarik ya. Nah ini sampai sekarang memang isu ini ya, ada isu Evergrande di Cina itu. Ini kondisinya sekarang ada isu-isu ke depan itu adalah isu mengenai rencana tapering off Bank Sentral dari Amerika. Nah kalau Bank Sentral Amerika sudah tidak melakukan ini lagi, melakukan kebijakan tapering off, berarti ini ada risiko sebenarnya dari domestik. Tapi mudah-mudahan ini bisa diantisipasi dengan baik, dan juga ada isu Evergrande di Tiongkok, isu gagal bayar korporasi itu. Nah meskipun itu gagal bayarnya ada di Tiongkok, tetapi itu biasanya juga berimbas juga ke perekonomian domestik. Seperti juga dulu waktu di Amerika itu, waktu zaman 2008 itu kan juga demikian gitu. Nah tentu Bank Indonesia membuat kebijakan yang lebih hati-hati agar tidak memberikan dampak yang tinggi khususnya kepada volatilitas nilai tukar rupiah seperti itu. Saya lanjut saja. Terus
Ini semua perekonomian dunia ya, yang langsung ke ini, ke apa itu, ke Jogja aja deh, ke Jogja coba. Nah, ke Jogja, ini perkembangan ekonomi Jogja kita perkirakan akan terus membaik ya. Kita di 2021 kemungkinan kita bisa tumbuh di 45 sampai 5,3%. Dan ini tentu capaian yang baik kalau kita bisa betul-betul landing di misalnya di posisi yang atas 5,3 misalnya seperti itu. Di tengah-tengah pun juga baik gitu. Tapi intinya kita percaya, kita yakin bahwa ekonomi Jogja di 2021 kondisinya akan lebih baik dibandingkan 2020. Tadi di waktu kami diskusi terkait dengan pariwisata, sektor pariwisata sudah akan dibuka dan ini peluang yang baik bagi daerah istimewa Yogyakarta untuk menggenjot dari sisi konsumsinya. Kalau pariwisatanya naik, biasanya itu akan berdampak kepada berbagai sektor, baik itu sektor industri makanan minuman, hotel, restoran, dan lain-lainnya seperti itu, sehingga ini konsumsi daerah istimewa Yogyakarta diperkirakan akan naik. Dan kita tahu bahwa ekonomi DIY ditopang dari sektor konsumsi ya. Kalau konsumsinya naik, otomatis itu pasti akan ekonomi DIY akan tumbuh lebih baik. Namun kawan-kawan, next coba. Ya. Next. Ya. Pola pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta ini sudah terlihat, namun membentuk potensi recovery-nya itu membentuk K-shape ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang menengah besar yang sudah menerapkan teknologi digital itu kecenderungannya memang meningkat pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan usahanya, sedangkan untuk yang UMKM yang belum menerapkan itu di aspek digital itu kecenderungannya adalah malah menurun gitu. Sehingga aspek pemulihan ekonomi, aspek digital memegang peranan yang sangat penting di Yogyakarta ini. Next. Nah, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, nah ini suatu isu-isu yang pasti kalau ekonominya kita tumbuh, tingkat penganggurannya pasti akan menurun. Pertumbuhan kemiskinan juga akan menurun. Pasti itu akan demikian. Lanjut. Nah, tracking triwulan 3 aja coba. Nah, ini grafik-grafik ini mungkin lebih baik kita diskusikan aja ya. Nanti dari Harjok tanya saja, nanti kami jawab secara langsung begitu. Mungkin saya akhiri sampai di sini dulu deh untuk presentasi saya. Terima kasih. Nanti boleh ditanyakan apa aja. Nih. Suara saya terdengar nggih? Terdengar, monggo. Mau tanya apa saya jawab nih. Iya. Ini situasi yang membaik ini kan tentu menjadi harapan kita bersama ya. Oke. Meskipun ada beberapa persoalan baru ya, justru di luar situasi pandemi ya, seperti tadi persoalan gagal bayar Evergrande di Cina, kemudian isu di Amerika Serikat. Nah, mungkin pengaruhnya terhadap perekonomian DIY apakah besar, Pak, situasi global seperti itu? Ya, itu kalau itu dampaknya terhadap DIY ya menurut saya kecil lah. Kecil itu, kecil sekali. Karena itu apa ya? Selain Bank Sentral Cina sendiri juga sudah mengatasi itu dan memberikan talangan atau bailout gitu. Tapi memang dampak kepada perekonomian nasional secara ini ya ada. Gitu. Kalau terhadap DIY tidak lah.
Ini kan karena tadi yang disampaikan sama Pak Yoyo, salah satu potensi ekspor di DIY UMKM itu justru besar ada di Amerika ya, selain di Eropa. Mungkin siapa tahu itu bisa berpengaruh gitu, tapi ternyata kecil ya Pak ya. Enggak lah. Nggak begitu berpengaruh ya. Nah kemudian ini pada kuartal 1 2002 gitu ya, sektor DIY terutama yang mungkin segera tumbuh dan menjadi sektor penopang perekonomian itu apa Pak? Kuartal 1. Ya 2002. Oh, kuartal 1 2002. Waduh, Iya. sudah jauh sekali ya. Ke kuartal 1 2000. Tak pikir kuartal 1 2001 gitu. Ya, 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 ya. 2022 Ya, Pak. DIY ini secara struktur ya, secara struktur ekonomi itu ya secara sektoral ya penyangga utamanya itu selain misalnya pertanian itu kan juga industri pengolahan tapi juga sektor pariwisata. Ya, jadi kuncinya di DIY ini menurut saya yang perlu dikembangkan, yang perlu didorong itu adalah sektor pariwisata dan kalau kondisinya memungkinkan segera dibuka ini sektor pendidikan gitu. Karena sektor pariwisata dan pendidikan ini dampaknya terhadap konsumsi tinggi. Ya, dampaknya terhadap konsumsi tinggi. Nah, kalau misalnya sektor pariwisata itu dibuka, kemungkinan besar turis-turis lokal tapi ya yang akan masuk DIY itu banyak sekali. Dan ini tentu akan memberikan dampak usaha kepada UMKM yang ada di DIY gitu. Misalnya terkait UMKM di restoran-restoran kecil maupun restoran besar maupun di hotel maupun angkringan dan oleh-oleh dan macam-macam itu. Tetapi memang protokol kesehatan tetap harus dijaga. Kita tidak boleh membuka tempat wisata tetapi tidak mengedepankan protokol kesehatan. Itu bahaya gitu. Jadi yang menjadi kunci di triwulan di perekonomian selanjutnya pun ya DIY itu sektor pariwisata harus tumbuh kalau ingin berkembang dengan baik gitu kan, karena itu menjadi penyangga. Kenapa? Karena konsumsi di ekonomi DIY itu hampir mencapai 69%. Ya, 69% bayangin itu dari konsumsi. Ya, kalau konsumsinya itu sudah tumbuh normal, tumbuh baik, sudah cukup baik. Tinggal misalnya ada proyek-proyek seperti kalau yang lalu kan ada proyek pembangunan bandara, pembangunan jalan dan macam. Nah, itu yang menjadi pendorong yang tinggi, yang besar gitu terhadap pertumbuhan. Kalau secara normal-normal saja, misal tidak ada pandemi, misal tidak ada proyek-proyek besar, biasanya DIY akan tumbuh di kisaran 5% lah, ya kan? Antara 4,5-5% seperti itu. Ketika ada proyek seperti bandara langsung pertumbuhannya tinggi, gitu kan? Tinggi. Nah, terus ada pandemi ya sudah. Ketika ada pandemi, orang tidak ada, turis tidak ada, masyarakat yang sekolah juga tidak ada, ya sudah. Ekonominya akan menjadi terhenti seperti itu. Ya, jadi kuncinya di dua sektor itu ya, dari sebelum pandemi sampai selanjutnya ya, pendidikan dan pariwisata. Ya, Kemudian itu ini pariwisata. menjadi salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi DIY. Tentu saja kita tidak mengabaikan sektor pertanian, sektor lain, tidak gitu ya, tidak. Tetapi itu menjadi priority ya, karena memang ekonomi kita berbasis ekonomi kerumunan. Artinya harus Ya. ada orang banyak yang bergerak di DIY ini. Nah, ini orang banyak siapa? Ya anak-anak sekolah, ya wisatawan ya seperti itu. Itu menjadi kunci. Ini kan pembelajaran tatap muka di sektor pendidikan dasar dan pendidikan menengah ini kan sudah dimulai ya. Kemudian dalam waktu dekat ini di sektor pendidikan tinggi, kampus ini juga mulai semester gasal sudah mulai
kuliah tatap muka, meski Ya. beberapa kampus belum siap. Secara umum kalau di DIY, apakah dari Bank Indonesia memproyeksikan mungkin pada bulan keberapa gitu ya, sektor-sektor yang bergantung pada pendidikan ini bisa mulai bergeliat ketika kampus sudah mulai dibuka? Ya kalau konsumsi itu kan transmisinya kan cepat sekali ya. Begitu ada orang perlu makan, Ya. perlu beli baju, perlu beli sepatu dan macam-macam perlengkapan, perlu ini ngekos dan macam-macam, ya itu cepat sekali. Ketika di triwulan itu misalnya di triwulan 4 ini dibuka, ya otomatis itu akan berdampak langsung gitu. Nah, kalau dari sisi pariwisata ini kan beberapa hari terakhir ini DIY sepertinya meskipun baru beberapa tempat ya yang sudah mulai Dicoba. dibuka, Ya. tapi jalanan mulai rame Macet gitu ya. ya, Pak ya. Nah, ya itu. Ya itu. Apakah itu sudah terasa dampaknya, Pak? Ya, kalau itu ya angka-angkanya kan BPS ya yang mengukur gitu ya. Tapi saya sebagai warga Jogja saat ini, saya membuktikan itu tidak hanya di angka-angka saja, tapi saya juga mengecek pusat-pusat pariwisata di Jogja. Saya jalan mulai dari Tumpeng Menoreh di 2 minggu yang lalu saya jalan ke Sleman ya, ke tempat-tempat wisata di sekitar Merapi, lalu jalan ke Gunung Kidul. Baru kemarin kami jalan itu semua sudah ramai sekali. Ya, ramai sekali. Saya minggu kemarin saya jalan 8 wilayah kota kabupaten. Mulai dari Jogja, masuk ke Sleman, masuk ke Klaten, masuk ke Solo, masuk ke Sukoharjo, Wonogiri, lalu ke Gunung Kidul, lalu Bantul. Jadi saya puterin, saya lihat, saya bukan ingin melancong ini tidak, itu juga itu menghilangkan kejenuhan, tapi ingin memotret kondisi ekonomi yang ada di masyarakat itu sudah luar biasa. Di Gunung Kidul itu jalanan-jalanan sudah ramai, tapi tempat wisata memang belum dibuka gitu. Akhirnya apa? Mereka pada ya jajan-jajan di restoran-restoran, di tempat ngopi-ngopi begitu. Termasuk saya juga gitu. Tapi kalau dampak secara ekonominya ya belum ada, tapi yang belum tinggi gitu. Kecuali Tapi nanti ini kalau itu artinya sudah sinyal baik ya. Kenapa? Sinyal yang cukup Sinyal baik yang ya. baik, pasti sinyal yang baik, ya sinyal yang baik. Mudah-mudahan saya lihat itu di tiap hotel atau baik yang berbintang atau apa, itu mobil sudah berderet-deret. Ya. Bahkan yang hotel yang besar itu sudah ada yang katanya sudah full booking loh, udah 100% loh. Gitu. Jadi ini menjadi hal yang baik. Tadi di diskusi di GIPI tadi juga sudah kita bahas itu. Jadi semakin kita berani membuka, tentu saja dengan dengan hati-hati ya, tidak asal dibuka begitu saja, potensi ekonomi DIY akan tumbuh lebih cepat. Jadi kuncinya sekarang ketika sinyal ini sudah baik, menjaga agar tidak ada penularan lebih lanjut ya. Ya, tentu dengan pasti. protokol kesehatan yang ketat gitu nggih. Betul, ya. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa dilakukan, tetap menggunakan misalnya peduli lindungi itu loh, peduli lindungi. Nah, mudah-mudahan itu juga akan mendorong orang yang semula tidak mau vaksin itu akan mau vaksin. Kan masyarakat kita itu kan macam-macam loh. Ada yang vaksin oke, ada yang vaksin enggak mau. Nah, kalau enggak mau berarti kan tidak bisa masuk ke tempat-tempat wisata yang ini kan gitu kan. Itu juga sebagai salah satu cara untuk mendorong agar masyarakat segera untuk melakukan vaksin gitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan dari Bapak Helmi Syaifullah. Iya, silakan. DIY ini 10 pertanyaan boleh. Kunci di DIY ini yang perlu didorong sektor pariwisata dan pendidikan. Sedangkan saat ini ada
virus baru ya, varian baru gitu ya, yang terus berkembang tentu saja. Walaupun tentu bisa dijinakkan gitu ya. Nah, kemudian PTM di beberapa kota ini belum sepenuhnya lancar, terutama Ya, di misalnya kalau kita lihat di Jawa Tengah ya, di ya. Purbalingga kemarin ada klaster baru. Mm. Nah, meskipun di DIY belum ada ya. Tapi kalau kondisinya seperti ini ya, apakah pariwisata dan pendidikan masih bisa jadi tulang punggung? Kalau tidak, alternatifnya kira-kira yang perlu dikuatkan apa, Pak, di luar sektor itu? Oke, ya memang kalau kita bicara secara sektoral, kalau sektor-sektor seperti pertanian dan sektor-sektor yang lain itu untuk kondisi saat ini saya pikir sudah oke. Meskipun pandemi, pertanian tetap mencetak suatu prestasi-prestasi yang baik di situ. Alhamdulillah di Yogyakarta kondisinya seperti itu. Lalu kalau yang terkait dengan investasi, proyek-proyek pemerintah memang beberapa sudah selesai. Proyek misalnya jalan kereta ke bandara itu kan juga sudah selesai. Banyak yang sudah mendekati selesai. Tetapi sekarang ada proses pembebasan untuk jalan tol Solo Jogja, ya, jalan Solo Jogja dan Jogja Semarang. Tapi yang sudah berjalan cukup baik itu yang Solo Jogja. Nah, tetapi memang itu belum banyak juga, ya, belum banyak juga, dan itu belum bisa dimasukkan ke investasi kalau baru terkait pembebasan lahan-lahan seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya cairnya uang yang kepada masyarakat Jogja yang banyak muncul orang-orang berduit, akhirnya kan ada yang terima 12,8 miliar, bayangin itu besar sekali gitu. Ya mudah-mudahan hal seperti itu bisa mendorong konsumsi masyarakat, ya. Baru nanti kalau misalnya proyeknya sudah jalan, misal sudah beli semen, sudah beli ini dan ini, baru nanti investasi itu akan tercatat gitu. Tapi selama masih pembebasan belum, tapi kita harapkan hasil dari pembebasan itu bisa mendorong konsumsi masyarakat. Nah, kalau misalnya kondisi pandemi masih sulit untuk berjalan, lalu turisme ini belum yakin untuk dibuka, sekolah PTM juga masih ragu-ragu, misalnya seperti itu. Ya, memang ekonomi Jogja memang akan ini ya sulit untuk berkembang, gitu. Karena salah satu sumber konsumsi itu konsumsi masyarakat ya gitu akan tercetak besar itu salah satunya dari kegiatan-kegiatan seperti itu, ya. Kalau misalnya itu belum bisa dibuka ya hanya mengandalkan konsumsi dari pemerintah dan itu dananya juga tidak terlalu besar gitu. Jadi kita sangat berharap bahwa pandemi segera bisa diatasi, ekonomi lalu turun ke level misalnya ke level 2 dan pariwisata dibuka tetapi tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jika memungkinkan sekolah ya, anak sekolah mulai dibuka, anak kuliah mulai dibuka, sehingga itu akan menciptakan demand, ya, akan menciptakan demand baik itu terkait dengan kos-kosan, lalu industri makanan minuman, dan itu dampaknya pasti akan besar. Ya, ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita terbatas. Ini tadi Pak Yoyo mengatakan ekspor menjadi peluang pengusaha saat ini ya. Kemudian BIDY bersama Pemda belum lama ini juga melakukan forum komunikasi dan konsultasi ekspor impor DIY. Nah, bagaimana forum komunikasi ini, Forkom Eksim ini nantinya mendukung para pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang ekspor tersebut. Ini mungkin pertanyaan untuk Pak Miono dan Pak Yoyo. Kemudian BI melihat potensi ekspor seperti ini seperti apa, Pak? Mungkin untuk yang pertama dari Pak Yoyo dulu ya, menjawab pertanyaan dari Mas
Herlambang Jati. Monggo Pak ya. Iya, beberapa saat yang lalu kita mungkin pernah melihat bahwa Jogja ini ada forum ini ya, forum komunikasi dan konsultasi, di mana teman-teman UMKM, masyarakat umum yang ingin berkonsultasi harus menunjukkan KTP Jogja, mereka akan bisa bertanya banyak hal yang berhubungan dengan rencana ekspor. Nah, ini kita sambut baik dan kita dorong teman-teman yang ingin belajar ekspor dan kemudian bisa memulainya, sehingga bisnis kita ini rantainya menggeliat ya. Mungkin itu ekspor itu hanya salah satu contoh ya, bagaimana bisnis ini menggeliat selain tadi pariwisata, pendidikan dan lain-lain. Tapi di sisi sayanya yang kita lihat, karena karena posisinya adalah UMKM dan digital marketing, di mana kita orientasinya ekspor, kita melihat dengan kehadiran Forkom Exim ini membantu banget buat teman-teman yang pengen belajar untuk ini mulai ekspor gitu, mulai mikirkan market-market yang saat ini kosong ya, stock demand-nya itu akan segera tinggi dan kita harus prepare gitu. Itu sih dari saya. Selanjutnya Pak Miono Pak, monggo Pak, melihat potensi ekspor di DIY ini seperti apa? Oke. Kalau kita mau melihat itu, pertama kita lihat pangsa ekspor, net ekspor DIY terhadap PDRB itu seberapa besar. Kita lihat komposisinya. Komposisinya relatif kecil. Kalau kita bicara angka ya. Jadi ke slide 10 coba kalau bisa ditampilkan itu ya. Ya, posisi paling tinggi itu adalah konsumsi, 66% penopang daripada PDB itu. Lalu investasi 32,5%. Nih, kita lihat ini. Lalu konsumsi pemerintah 14,86% dan ekspor luar negeri hanya 6,17%. Ya. Jadi kalau kita ingin mendorong suatu pertumbuhan ekonomi dalam arti besarannya ya ekspor itu untuk DIY memang masih kecil gitu, hanya 6,17%. Jadi DIY itu hidupnya itu dari ekonomi kerumunan, konsumsi 66%. Kalau orang banyak datang ke DIY, turisme, mahasiswa datang ke DIY, konsumsinya pasti akan naik. Dan kalau konsumsinya naik, otomatis PDRB-nya DIY akan naik. Gitu. Investasi pangsanya 32,5%. Syukur investasi ini investasi swasta juga oke, ya. Perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur misal mengganti mesinnya atau beli hal-hal yang bersifat investasi masuk di sini. Jadi paksana 32,5%. Lalu konsumsi pemerintah 14,8%. Coba dari PDRB sekian itu, pangsanya pemerintah itu hanya 14,8%. Pangsanya tidak begitu besar. Jadi yang menggerakkan ekonomi siapa? Ya swasta, masyarakat. Tetapi peran pemerintah yang 14,8% ini menjadi peran yang sentral untuk mendorong ekonomi Jogja. Karena kalau nggak ada ini, repot, nggak ada yang bisa menjadi pendorong ekonomi ketika apalagi dalam kondisi sekarang, kondisi pandemi, sektor swastanya pada tiarap semua, gitu kan? Jadi pemerintah meskipun kecil tapi itu memegang peranan yang sangat sentral, menjadi pemain kunci meskipun ininya karena dia akan bisa membangkitkan sektor swasta meskipun dengan anggaran yang tidak terlalu besar. Kalau ekspor sendiri perannya masih 6,7%. DIY itu memang secara nature-nya, secara alamnya, secara secara ekonominya memang bukan daerah yang berbasis eksportir gitu. Ya, tetapi ekspor ini memang perlu dikembangkan, memang perlu digalakkan, terutama ke depan. Kenapa? Karena DIY punya infrastrukturnya, punya bandara, bandaranya cukup besar dan bisa langsung
ekspor ke luar negeri mestinya seperti itu. Gitu. Nah, tapi untuk mengoptimalkan bandara ini, kalau tidak ada barangnya yang diekspor, ya kan susah juga. Oleh karena itu, bandara ini harus didukung oleh infrastruktur. Apa itu? Jalan tol. Ya, karena produksinya DIY ini produksi yang misalnya handicraft, kulit seperti itu, dan itu selama ini sudah ekspor, ya sudah ekspor. Tapi memang kalau kita bicara secara nilai, itu ya nilainya masih kecil, dampaknya terhadap PDB belum banyak. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu forum komunikasi ekspor impor di mana ini menjadi suatu ajang bagi pihak-pihak terkait untuk bisa memfasilitasi pengusaha-pengusaha terutama UMKM bagaimana supaya bisa ekspor langsung tanpa melalui pengusaha-pengusaha besar. Jadi mudah-mudahan ke depan akan banyak muncul UMKM baru yang bisa langsung membuka akses pasar ke luar negeri, bisa ekspor melalui bandara NIA seperti itu. Jadi kita dari BI juga melakukan pelatihan untuk membentuk Indonesia New Exporter. Kita bentuk eksportir baru ke depan, kita latih, kita fasilitasi, dan mudah-mudahan nantinya dia tidak pakai pengusaha-pengusaha besar lagi untuk titip ekspor ke luar negeri misalnya seperti itu, enggak, tapi bisa langsung membuka akses ke luar negeri. Dan ini beberapa sudah berhasil, ada yang sudah ekspor sampai di Amerika, di Jepang, Korea, ada juga yang sampai Swedia gitu. Nah, ini memang kalau kasarannya kalau kita itu ingin mengumpulkan duit yang banyak itu untuk kondisi sekarang ya ini memang ekspor belum memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB, tetapi dia perlu dikembangkan mudah-mudahan ke depan akan menjadi sesuatu yang besar. Nah, kalau misalnya Jogja ini kan tipikalnya bukan daerah industri, ya. Daerah industri itu ada itu di Solo malahan. Di Solo itu daerah industri, tapi dia tidak punya bandara yang besar. Nah, kalau misalnya jalan tol sudah jadi, bisa kemungkinan eksportir di Solo itu mau mengekspor barangnya itu melalui bandara NIA, Bandara Jogja. Ya, oleh karena itu demikian juga Semarang, gitu kan? Semarang kan juga tidak punya bandara yang besar. Bisa jadi ekspornya itu akan dilakukan melalui Bandara Jogja. Tapi itu kan saya yakin itu perlu infrastruktur jalan yang bisa mempercepat arus antara Jogja, Solo ke NIA. Bisa mungkin bisa sampai ke Surabaya. Ya. Nah, seperti itu. Tetapi kita harus sabar karena memang infrastrukturnya kan masih 2 tahun lagi kemungkinan baru akan jadi, ya, jalan tolnya seperti itu. Jadi tapi ini kita sudah membuat suatu langkah yang baik dengan adanya Forkom itu supaya masyarakat Jogja sendiri menjadi masyarakat yang terbiasa untuk ekspor, masyarakat yang terdidik untuk bisa melakukan ekspor secara langsung. Jadi itu difasilitasi melalui Forkom itu, dan setiap kendala itu bisa ditanyakan di situ melalui aplikasi. Sudah ada aplikasinya, dan kepada pihak terkait yang dipertanyain di situ wajib menjawab. Wajib menjawab melalui aplikasi itu. Jadi itu salah satu hal-hal yang kita fasilitasi di forum komunikasi ekspor impor itu, sehingga kita harapkan akan muncul eksportir baru dari DIY yang nanti kalau itu akan muncul lebih banyak, lebih bagus lagi sehingga ekspor DIY akan naik. Jadi yang sekarang secara pangsanya masih relatif kecil, hanya 6,1, ya mudah-mudahan nanti ke depan itu bisa menjadi andalan. Bisa misalnya ya bisa meningkat ke misalnya menjadi 15%, misalnya seperti itu menjadi semakin baik gitu. Mungkin itu ya bisa saya sampaikan. Silakan, apalagi yang ditanyakan? Monggo. Ini sebenarnya masih ada banyak pertanyaan ya, tapi karena keterbatasan waktunya cuma 1 jam, mungkin diskusi kita hari ini kita cukupkan sekian ya. Mungkin tadi
Bapak Miono dan Bapak Yoyo sudah menyampaikan soal sinyal-sinyal positif yang untuk ke depan bisa membuat perekonomian di DIY kembali bergeliat ya. Ya. Dari sektor kerumunan yang menjadi konsumsi ini menjadi andalan utama DIY saat ini, kemudian ekspor walaupun kecil tapi DIY punya, seperti tadi yang disampaikan Pak Yoyo, punya pasar yang cukup terbuka lebar. Terima kasih untuk Bapak Miono, terima kasih juga untuk Bapak Yoyo. Sekian untuk diskusi kita hari ini. Selamat siang, salam sehat. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih, salam sehat. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya Pak Yoyo, makasih. Sehat selalu Bapak. Amin.